Kini tinggallah aku berdua dengan Niko yang berada dalam kamar, sedang ayah kembali pulang dan berjanji kembali besok siang. Waktu beranjak malam kondisi ruanganku semakin terasa membangunkan bulu kuduk kami berdua. Karena penerangan ruangan berwarna putih, tidak begitu terang serta depan kamar ada pohon beringinnya yang rimbun. Rimbunnya pohon ini menambah suasana kamar kami menjadi semakin mencekam di malam hari. Tetapi untungnya waktu itu dalam kamar ada seseorang pasien lain. Pasien di sebelah kami hanya bersekat kelambu hijau serta yang menjaga seorang lelaki. Kami hanya berdua tetap di bawah ranjang Mamak. Selepas jam 7 aku dan Niko sudah tak berani keluar kamar. Kami hanya menjaga dan memperhatikan terus dengan seksama perkembangan Mamak. Saat aku selesai menyelimuti Mamak, dari belakang terdengar langkah lelaki penjaga sebelah mendekatiku. "Sakit apa bang?" tanya sosok laki-laki yang sudah berdiri di sampingku sambil memandangi Mamak yang tergolek di ranjang. "Stroke ya bang?" jawabku pelan dan asal, karena waktu itu vonis dokter belum pasti dan berubah-ubah diagnosanya. "Abang rumahnya mana? Itu siapa abang?" tanya laki-laki parubaya itu. "Rumahku di daerah bintang-bintang. Ini Mamak aku bang," jawabku, yang sudah selesai menyelimuti Mamak sampai lehernya. "Siapanya abang yang sakit itu?" tanyaku balik dengan melempar pandangan keranjang pasien sebelah. "Kakak aku bang," jawabannya. Setelah sedikit perbincangan itu ia kembali duduk ke tempat asalnya. Begitu juga dengan aku. Rumah sakit yang kutempati saat itu memang di malam hari sangat sepi. Saat jam 9 saja tidak ada orang yang lewat satupun di lorong depan kamar. Waktu jam dinding mulai menunjukkan angka 11 lebih dari luar kamar terdengar. Suara tangisan perempuan. Aku yang tadinya masih rebahan di tikar plastik dengan keadaan yang belum tidur, akhirnya bangun. Aku memperhatikan sebentar penduduk ruanganku semuanya terlihat sudah tidur dengan pulas. Aku yang masih belum tidur dengan perasaan penasaran, mulai mencari sumber suara tersebut. Pelan-pelan ku dekatkan kepalaku ke jendela. Setelah kepalaku tepat berada di jendela kulihat, ada sosok wanita memakai baju perawat putih-putih duduk dahan pohon beringnya, sedang menangis. Setelah ku tahu hal aneh itu aku pun kembali dengan cepat untuk tidur di bawah bersama Niko. Waktu aku meringkuk di samping Niko dan berharap malam ini cepat berlalu. Semakin aku mencoba memejamkan mata semakin ku mendengar dengan jelas lengkingan tangisan perawat yang berada dahan pohon beringin itu. Sampai jam 3 dini suara tangisan itu, sayup-sayup mulai menghilang dengan sendirinya. Baru setelah itu, aku bisa tidur dengan tenang. Saat pagi menjelang, kakiku mendapat goyangan pelan dari kanan dan kiri. "Bang, bangun bang," kata Niko yang sudah duduk di bawah kakiku. Aku pun langsung terbangun dan pergi ke kamar mandi di luar untuk cuci muka dan sekalian mandi. Suasana pagi pertama kali saat aku di rumah sakit ini sangat asri dan tenang. Tapi tak asri dan nyaman dikala malam hari. Seperti biasa dikala pagi hari semenajak Mamak sakit aku memandikan Mamak dan menyuapi makanan yang bisa masuk ke dalam mulutnya sambil menunggu kedatangan ayah. Dengan penantian yang panjang, akhirnya siang hari ayahku sekitar jam 12 baru datang. Beliau hanya mengantar baju ganti kami bertiga dan uang untuk kami yang menjaga Mamak di rumah sakit. Setelah itu ia pulang lagi karena harus melanjutkan bekerja di kebun. Meski kondisinya fisiknya terlihat sakit juga. Sore hari saat aku memandikan Mamak lagi, tingkah yang mencurigakan mulai muncul. Kegiatanku sore itu yang dilihat oleh penjaga pasien di sebelahku seakan kegiatan yang aneh. Saat itu juga ia mendekat kepadaku, ia berbisik, "Yang sabar bang, sebentar lagi Mamak kau juga mati," kata laki-laki ini. Dalam hati kurang ajar ini orang, kalau bukan di rumah sakit dan jaga Mamak pasti ia akan kuhajar di tempat. Tapi sore itu pikiran yang sempat terbesit dalam hatiku akhirnya kuabaikan saja. Setelah itu, aku hanya menanggapi dengan senyum. "Bang, tadi malam dengar suara perempuan yang menangis tidak?" tanyaku. "Biasa itu bang, hampir tiap hari juga begitu," jawab tenang pria ini. "Jadi abang sudah tahu?" tanyaku lagi. Sedang Niko yang mulai mendengarkan pembicaraanku hanya bengong menatapku, karena ia tak tahu hal yang terjadi semalam. "Ya sudah bang, aku kan sudah 1 minggu di sini," jawabnya dengan kembali duduk di samping ranjang saudaranya. "Tapi jangan dicari suaranya bang, bisa-bisa yang nangis itu ngikutin abang," kayak penjaga di kamar sebelah. Jelasnya lagi, "Iya bang," jawabku singkat. Aku hanya diam dan bergumama dalam hati, tak mau berurusan dengan perawat hantu di pohon beringin itu. Saat kegiatanku mulai menyuapi Mamak, Niko bangkit dari duduknya di bawah. Ia dengan perlahan mendekatiku. "Benar bang,
Ada yang nangis tadi malam, tanya Niko penasaran. Benar Nik, tenang saja, kan di sini ada abang, sama abang sebelah. Jawabku untuk meredam ketakutan Niko. Tapi aku takut bang, sahut Niko yang kembali duduk di bawah. Sudah Nik, kau mulai tidur jam 7 saja. Biar abang yang jaga mamak waktu malam, perintahku. Setelah itu Niko mengikuti perintahku untuk tidur saat jam 7 lebih. Sedangkan aku masih terjaga hingga malam hari. Waktu menginjak jam setengah 12 malam, suara tangisan perawat itu sayup-sayup mulai terdengar. Saat itu, aku langsung mencoba tidur meringkuk di samping Niko. Tetapi dari kamar sebelah terdengar suara klotak-klotak-klotak. Suara dari loker mayat krekek suara tangan yang mencakar tembok. Entah suara apa itu, yang jelas dari ruang jenazah, semacam suara yang mau keluar dari loker mayat tapi tak bisa, serta suara tangan mencakar dinding kamar. Padahal malam itu sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Aku sendiri yang setiap malam ingin tidur dengan tenang tapi tidak bisa, karena suara-suara itu terus menggangguku. Setelah jam 3 lebih barulah suara-suara itu kembali reda dan mulai menghilang. Syukurnya Niko saat malam hari bisa tidur dengan pulas. Jadi saat siang hari ia bisa menjaga mamak, sedangkan aku bisa tidur. Hari ketiga tidak seperti biasanya, ayah datang lebih pagi, ia merasa badannya sakit, dan tidak berkebun lagi hari itu. Pagi itu ayah ikut istirahat di sampingku serta aku mulai memijitnya. Karena kukira ia kelelahan saja. Setelah jam menunjukkan pukul 4 ayah kembali pulang. Setelah itu saat aku sedang makan sore dengan Niko, pasien sebelah kami tiba-tiba berteriak keras. Aing bintang 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 GGGG. Bintang 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 bintang. Semua kata-kata kotor diucapkan dengan keras berulang-ulang. Panas sakit, panas sakit. Dia Allah. A bintang 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 NDG ah. Setelah teriakan terakhir itu, pasien di sebelah ranjang mamaku meninggal dunia. Saudaranya hanya menangis histeris, serta memeluknya. Dia merasa tak terima, kalau saudaranya sudah tiada. Aku masih terdiam dan tertegun melihat hal ini. Setelah beberapa detik aku putuskan untuk pergi mencari perawat untuk membantu pasien di sekamar denganku yang meninggal. Setelah semua selesai diurus dan mereka pindah ke kamar sebelah, yaitu kamar jenazah. Sekarang tinggallah kami berdua yang berada di kamar itu. Mulai malam itu menjadi malam yang menakutkan bagiku, karena harus berjaga di malam hari sendirian. Saat suara tangisan muncul lagi di malam itu sekitar jam 12 lebih, aku hanya duduk memandangi mamak dari bawah. Pandanganku jelas sampai keranjang kosong bekas pasien meninggal tadi sore. Karena pembatas kain dibuka total, aku hanya diam duduk berjongkok memegang erat kakiku sedang daguku menempel di lutut. Samar-samar terlihat pria berwajah pucat pase yang tadi barusan meninggal bangun dari ranjangnya dan berjalan keluar dengan kaki tanpa menempel ke lantai. Saat kejadian itu langsung ku benamkan wajahku di tengah lutut yang mulai bergetar ini. Bersamaan dengan getaran kakiku ada tangan yang menyentuh kakiku saat kulihat. Bang takut. Bisik Niko yang ternyata sudah bangun dan habis melihat orang itu pergi keluar. Dia akhirnya ikut meringkuk ketakutan dan mulai melingkarkan tubuhnya di kakiku dalam keadaan berselimut. Aku hanya diam serta tetap membenamkan wajah dalam tekukan lututku dan mengelus pelan kepalanya Niko yang mulai menempel di kaki kananku. Dalam hati sudah menjerit sejadi-jadinya. Mau lari pun kami tak bisa, karena harus jaga mamak. Di keadaan yang membuat kami harus bertahan walau rasa ketakutan kami rasakan. Seiring berjalannya waktu seminggu, sudah kami jalani di rumah sakit tanpa ada perubahan apapun pada mamak. Tapi kami pun harus bertahan dengan kebingungan akan kondisi mamak dan ketakutan akan hantu yang tiap malam menangis. Berlanjut dalam minggu kedua ini kami lalui juga seperti malam-malam sebelumnya. Tetap ditemani tangisan suster di malam hari, kadang suara langkahnya ikut menemani juga, bahkan suara rintihan, serta suara-suara yang lain dari kamar mandi sering bermunculan selepas jam 12 malam. Di akhir minggu kedua sekitar jam 10 malam terdengar suara dari depan kamar mamak.